Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Lalin Padat. Kali ini saya ingin membahas mengenai ketika berkendara kita menjumpai sebuah perempatan atau pertigaan jalan, ya, di mana setiap persimpangan jalan atau pertigaan jalan ini selalu kita jumpai kemacetan ketika jam-jam sibuk, ya. Terus di situ juga nggak ada polisi, nggak ada rambu-rambu, tidak ada Pak Oga juga. Nah, ini bagaimana, ya? Padahal eh, si pengendara ini baik itu roda 2 maupun roda 4 kadang sangat buru-buru ingin sampai tujuan. Nah, maka biasanya di pertigaan atau persimpangan jalan ini ketika nggak ada yang mengatur, baik itu polisi maupun rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah, ini akhirnya saling saling sikut menyikut atau saling buru-buru, ya. Saling ingin duluan, ingin sampai, dan akhirnya di persimpangan itu terjadi penumpukan kendaraan yang akhirnya bisa menimbulkan kemacetan yang luar biasa, kemacetan yang sangat parah. Nah, ini kalau kita sebagai pengendara tidak menyadari, tidak saling mengalah, tidak saling mengetahui bagaimana sikap kita ketika kita berkendara, padahal kita semua di jalan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka mudah-mudahan gambaran atau ilustrasi yang saya sampaikan ini ada sedikit manfaatnya, setidaknya bisa mengurangi kemacetan. Namun sebelum simak ke pembahasan, untuk rekan-rekan atau sahabat Lalin, jangan lupa untuk subscribe, ya, channel ini supaya channel ini dapat terus berkembang, ya, dan bisa membawa manfaat untuk sahabat Lalin semua. Oke, sahabat Lalin, di sini saya akan memberikan gambaran atau semacam ilustrasi di mana ketika kita menjumpai di persimpangan jalan atau pertigaan jalan seperti ini, ya. Kemudian di situ tidak tersedianya rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah. Ya. Ini biasanya di jalan kampung-kampung, ya, jalan besar, tapi di situ tidak ada, masih belum ada rambu-rambu lalu lintas. Di sini biasanya sering kali, ya, ketika jalan tersebut itu rame, ya, banyak pengendara, ya, akan terjadi kemacetan yang luar biasa, ya. Kalau kita satu-satunya pengendara, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4, ya, tidak memahami sifat kita, ya, dalam berkendara, ya, yang baik itu seperti apa. Jadi ini gambaran yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya. Ya, ketika saya di jalanan, baik itu menggunakan roda 2 maupun roda 4. Ya. Jadi ketika kita menjauhi di persimpangan jalan seperti ini, ya, itu mana yang terlebih jalan dahulu, ini supaya diperhatikan. Ketika kita, ya, ada pengendara motor ataupun mobil lewat seperti ini, ya. Jadi mana sih sebaiknya yang setelah jalur ini melintas, itu setelah itu mana dulu yang terlebih dahulu yang jalan. Jadi yang jalan berikutnya itu yang dari arah sini, ya, dari arah
sebelah kiri kita, ya. Bukan dari yang sebelah sini, ya. Jadi sebelah sini, ya. Ini yang akan memotong pengendara lain dari sisi sebelah sini, ya. Nah, kadang-kadang karena kondisi ramai, kondisi macet, ya, ini kadang duluan. Nah, tapi kalau kita nggak memahami, akan timbul kemacetan yang luar biasa, ya. Jadi yang minta jalan terlebih dahulu itu yang ini, ya. Jadi ketika ini melintas, ya, ini agak sedikit mepet, ya. Bukan yang ini, ya. Kalau ini yang mepet, ini akan mengganggu perjalanan yang dari sini, ya. Ini agak sedikit akan menghambat, ya. Sebaiknya biarkan sampai habis dulu, maksudnya nggak habis, tapi yang memotong jalur itu ini, ya. Memotong jalur ini yang dari sebelah kiri kita, ya. Usahakan yang dari sini ini jangan masuk dulu, ya. Beri kendaraan yang dari sini dulu, ya. Mungkin berapa puluh mobil atau motor lewat dulu, ya. Ini sebaiknya bergantian. Biarkan ini lewat dulu, ya. Ini jangan sampai masuk lagi, ya. Jadi gantian, ya. Ini biarkan masuk dulu, ya. Lah yang sini, ya, yang agak merapat, ketika sudah beberapa kendaraan jalan, ya, mungkin berapa puluh motor ataupun mobil, nah, baru ini motong, ya, sedikit-sedikit motong, ya. Jadi ini nahan dulu, yang ini nahan, yang ini, ya. Motong, ya. Ini otomatis akan berhenti, ya. Ditambah ada kendaraan lain, ya. Kalau ini udah masuk, otomatis ini berhenti, ya. Ini mungkin masih lewat, ya. Nah, ini agak sedikit masuk, ya. Jadi ini tetap tahan dulu, jangan sampai masuk, ya. Walaupun ini kadang sudah kosong karena ini udah masuk, ya. Karena yang dari sebelah sini udah masuk, jangan sampai ini masuk. Ini akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa, ya. Biarkan ini bergantian kasih jalan. Jadi ketika kita ini jalan, ya, yang motong sebaiknya yang dari arah sebelah kiri kita. Sama kalau yang dari sini sebelah kiri kita. Begitu juga kalau sebelah sini yang lewat, nanti sebelah kiri kita yang motong. Ini nunggu, ya. Ini nunggu, sebaiknya jangan sampai masuk, ya. Ini biarkan bergantian ngasih jalan. Masuk, ya. Kalau ini udah mulai masuk, merapat, ini biasa kalau kondisi macet ini, ya, kadang semua tidak sabar karena ingin buru-buru sampai rumah, apalagi posisi pulang kerja atau pulang kantor, ya, pengennya buru-buru nyampe, ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita memahami, ya, sama-sama memahami, ya, bisa setidaknya bisa mengurangi kemacetan yang ada, ya. Ya, kalau ini udah masuk, kemudian ini merapat, ya, merapat. Nah, ini tahan dulu, bergantian, ya. Jadi dari yang motong ini dari sebelah kiri ini, nah, dari sini, nah, ya, itu baik itu ada pengendara motor atau yang lain, ya, biarkan lewat dulu. Ini tahan dulu, ya. Jangan sampai setidaknya tidak mengganggu jalan ini, karena ini habis yang dari sini, nanti yang jalan, ya, yang jalan itu ini, nah seperti ini, nah, bergantian terus, ya. Bergantian terus, ya. Tahan. Ini otomatis udah tidak mengganggu baik tadi yang dari sini maupun yang dari sini. Jadi tahan dulu, ditahan. Setelah ini masuk terus, ya, baru bergantian lagi, ya.
bergantian lagi masuk ya, masuk terus. Nah ini baru udah masuk ya. Nah, ini apa, andian yang sini menahan ya, menahan jangan sampai, walaupun kelihatannya kosong nih, walaupun kelihatannya kosong ya, karena gandian yang ini sudah merapat nih ya. Ini jangan sampai masuk nih, karena kalau udah seperti ini ya, ini masuk ya, jalan ya, terus lewat ya, ini udah kadang masuk, padahal yang harusnya dari sebelah kiri ini dulu, sebelah kiri ya. Ini yang maju dulu, ini yang motong jalur ya. Nah, ini berhenti di sini. Nah, ini sebaiknya nahan, jangan masuk. Terus kalau ini masuk ya, ini sama-sama nggak melihat kondisi antara pengendara sisi kanan bis ini ya maupun sisi kiri. Kalau ini udah masuk, ini bisa, ini udah kadang masuk seperti ini ya, bisa menimbulkan kemacetan. Ini akhirnya masuk, ini udah nunggu dari sini ya, padahal ini tadi udah kasih jalan, otomatis nih biasanya akan sedikit mepet. Kalau mepet seperti ini nih, bingung ini ya, kesini mentok ini ya, ke kiri jelas nggak bisa ya, apalagi kalau di depannya masih kondisi macet ya. Ini akhirnya kemacetan akan memanjang. Dari sini pun demikian ya, akhirnya ya, karena sudah nunggu ya, ini nggak jalan, akhirnya timbul kemacetan yang luar biasa ya. Ini jangan sampai terjadi ya, karena tidak hanya kita saja yang terhambat, yang lain juga akhirnya semua terhambat. Maka kita harus mengetahui bagaimana sih sikap kita di jalan ya, supaya sama-sama lancar. Apalagi di situ ada suatu pertigaan atau persimpangan jalan, kita tidak sabar, akhirnya kita yang menimbulkan kemacetan. Ini jangan sampai terjadi ya. Maka perhatikan ya, kemudian hormati sesama pengguna jalan supaya sama-sama lancar, sama-sama selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Lalin semua ya. Ini sedikit gambaran ketika kita berada di persimpangan atau pertigaan jalan, terus kondisi motor maupun mobil cukup penuh, mungkin jam-jam pulang kantor atau ketika berangkat kantor berbarengan dengan anak-anak sekolah, ini biasanya sangat padat sekali ya. Ini kalau tidak memperhatikan hal semacam ini ya, akhirnya ingin menang-menangan ya, nggak peduli ya, terutama pengendara motor ya, main masuk saja ya. Ini masih macet, motor kadang sudah masuk seperti ini ya. Akhirnya semua terhambat semua. Ini juga dari sini udah pengen masuk ya. Oh itu saja ya, yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Lalin semua. Tetap jaga dalam berkendara supaya tetap hati-hati, waspada, jangan ugal-ugalan, jangan mabuk ketika berkendara. Dalam kondisi mabuk itu jangan, dan juga jangan ngantuk ya. Itu akibatnya bisa fatal. Itu saja. Terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan yang saya sampaikan dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.